Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang metode ultrasentrifugasi. Perkenalkan, nama saya Naila Mefat Roma dengan NIM akhir 9. Nama saya Ayu Lekir Dewi dengan NIM akhir 10. Saya Muhammad Nabila Bilakli dengan NIM akhir 38. Saya Cantika Citania Basuki dengan NIM akhir 44. Saya Zalif Sifara dengan NIM akhir 48. Saya Chelsea Reksa Branata dengan NIM akhir 51. Dan saya Intan R. Yulandari dengan NIM akhir 61. Pengertian ultrasentrifugasi ini merupakan teknik pemisahan partikel dalam suatu larutan menggunakan sentrifugasi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Alat ini tuh dirancang untuk memutar sampel mencapai kecepatannya itu sekitar 150.000 rotasi per menit. Baik, selanjutnya yaitu prinsip kerja dari metode ultrasentrifugasi. Yang pertama yaitu pemanfaatan gaya sentrifugal sangat tinggi. Maksudnya, sampel diputar dengan kecepatan yang sangat tinggi menggunakan alat ultrasentrifug sehingga menghasilkan gaya sentrifugal yang jauh lebih besar. Yang kedua, yaitu pemisahan berdasarkan ukuran, massa, dan densitas partikel. Yang ketiga, yaitu penggunaan gradien densitas. Tetapi penggunaan gradien densitas ini hanya ada pada beberapa teknik ultrasentrifugasi saja. Misalnya dengan sukrosa dan juga cesium klorida. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi jenis-jenis ultrasentrifugasi. Yang pertama ada sedimentasi velocity. Pada yang kita tahu, sedimentasi velocity itu sendiri adalah teknik analisis yang mengamati laju pergerakan partikel dalam larutan yang diputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, penggunaan alat dari sentrifugasi ini sendiri memiliki metode yang dimana ultrasentrifugasi yang digunakan untuk mempelajari ukuran, bentuk, dan massa molekul suatu partikel seperti protein, DNA, atau polimer berdasarkan kecepatan pengendapannya dalam medan sentrifugasi. Nah, kecepatannya itu sendiri, kecepatan dari pengendapan itu dipengaruhi oleh ukuran, massa molekul, bentuk, serta densitas dari partikel dan juga pelarutnya ya teman-teman. Sedangkan mengenai koefisien dari sedimentasi ini sendiri itu ada kecepatannya, yang dimana koefisien sedimentasi ini dalam satuan itu disebut dengan S ya. Ada rumusnya teman-teman, yang dimana rumusnya itu sendiri seperti di sini kalian bisa lihat, itu ada S sama dengan V per A atau sama dengan dr per dt dikali W pangkat 2 dikali R. Untuk keterangannya bisa kalian lihat ya di bagian atas. Selanjutnya ada prinsip kerja dari sedimentasi velocity. Untuk prinsip kerjanya ini sendiri, biasanya sampel diputar dengan kecepatan tinggi dalam alat ultrasentrifuge. Nah, gaya dari sentrifugasi ini menyebabkan partikel bergerak menjauhi pusat rotasi. Partikel yang memiliki ukuran atau massa lebih besar akan mengendap lebih cepat dibanding dengan partikel yang lebih kecil karena perbedaan sifat dan juga fisik seperti ukuran, bentuk, dan densitas. Pergerakan ini tuh kemudian dianalisis untuk menentukan dari koefisien sedimentasinya. Untuk jenis ultrasentrifugasi yang kedua adalah sedimentasi equilibrium. Dari namanya equilibrium, artinya kita akan mengamati keseimbangan antara gaya sentrifugal dan difusi dari sampel dalam alatnya nanti. Untuk cara kerjanya sendiri, nanti sampel itu akan diputar dengan alat yang bernama ultrasentrifuge yang kita lihat nanti di alatnya itu gaya sentrifugal dan difusinya. Gaya sentrifugal itu akan menarik molekul ke arah luar tabung, sedangkan difusi ini akan menyebarkannya kembali. Saat tidak ada saat kedua gaya tersebut seimbang, artinya tidak ada pergerakan naik atau turun, maka akan terbentuk keseimbangan sedimentasi. Dari distribusi konsentrasi yang terbentuk ini, maka berat molekul dapat dihitung. Nah, perbedaannya dari yang velocity sebelumnya, kecepatan indukkan itu tidak terlalu cepat, menggunakan kecepatan rendah dalam perputarannya, dan juga untuk tujuannya sendiri, jika velocity itu digunakan untuk menentukan laju sedimentasi, sedangkan untuk equilibrium ini menentukan berat molekulnya.
Nah, di sini juga ada persamaan sedimentasi equilibrium yang digunakan untuk menentukan berat molekul rata-rata yang dirumuskan sebagai berikut. MW sama dengan 2RT ln C 2/C1 dibagi dengan 1 min V rho dikali dengan kecepatan sudut kuadrat dikali dengan R kuadrat 2 dikurangi R kuadrat 1, dimana C itu adalah konsentrasinya ya teman-teman. Yang selanjutnya itu ada pengaplikasian ultrasentrifugasi. Yang pertama itu ada ultrasentrifugasi untuk pemurnian protein. Nah, ultrasentrifugasi ini merupakan teknik esensial dalam isolasi protein dari sampel biologis. Yang kedua itu ada pemisahan sel. Melalui sentrifugasi yang berkecepatan tinggi, jenis sel spesifik itu dapat diisolasi dengan efektif, mendukung persiapan sampel untuk penelitian dan diagnostik. Selanjutnya ada pemurnian virus dengan ultrasentrifugasi. Nah, ultrasentrifugasi ini memainkan peran yang krusial dalam pemurnian virus dari sampel biologis. Selanjutnya ada pemurnian spesimen biologi molekuler, dan juga ada yang terakhir ada ultrasentrifugasi virus. Terima kasih. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan instrumen dari ultrasentrifugasi. Yang pertama adalah rotor yang berfungsi sebagai bagian utama untuk berputar. Ada 3 jenis, yaitu rotor vertikal, rotor ayun, atau yang paling sering dipakai karena partikel berkumpul paling rapat sebab gaya putaran pas dengan posisi tabung dan rotor sudah tetap. Yang kedua adalah penggerak mesin listrik yang memutar rotor dengan menjaga tabung atau sel berisi cairan sampel. Yang ketiga, rotor analitik dapat memuat sampai 4 sel sampel, memakai jendela kaca khusus agar bisa lihat proses secara bersamaan. Untuk selanjutnya, yang keempat adalah pengatur suhu, mulai dari 0 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius, agar alat tidak panas berlebih saat diputar kencang. Yang kelima, optik kamera khusus, interferensi dan absorpsi, untuk memantau molekul secara langsung serta alat hitung dan cetak hasil. Yang keenam, untuk preparatif alat gradien, alat ukur bias atau refraktometer, alat spektrum cahaya, dan pengumpul bagian terpisah. Selanjutnya adalah langkah kerja ultrasentrifugasi preparatif pada gradien densitas. Yang pertama, siapkan gradien densitas sukrosa dengan cara menempatkan larutan sukrosa konsentrasi tinggi di bawah dan konsentrasi lebih rendah di atas. Masukkan sampel ke dalam tabung sentrifugasi di atas lapisan gradien. Yang ketiga, letakkan tabung pada rotor ultrasentrifugasi, atur suhu dan waktu pada alat ultrasentrifugasi. Yang keempat, atur suhu dan waktu pada alat ultrasentrifugasi. Yang kelima, tutup alat lalu jalankan proses proses sentrifugasi. Yang keenam, selama proses, partikel bergerak melalui gradien hingga mencapai posisi di mana densitasnya sama dengan medium di sekitarnya. 7. Setelah selesai, fraksi-fraksi pada gradien diambil dan dipisahkan sehingga diperoleh partikel sebagai unit terisolasi. Selanjutnya adalah langkah kerja sentrifugasi diferensial. Yang pertama, sampel dihomogenkan terlebih dahulu dalam medium yang mengandung buffer. Yang kedua, masukkan sampel ke dalam tabung sentrifugasi. Yang ketiga, lakukan sentrifugasi dengan kecepatan, waktu, dan suhu tertentu. Yang keempat, setelah proses selesai, terbentuk endapan atau pellet di dasar tabung dan cairan supernatan di atasnya. Yang kelima, pisahkan supernatan dari pellet. Yang keenam, supernatan dipindahkan ke tabung baru, lalu disentrifugasikan kembali dengan kecepatan yang berbeda. Yang ketujuh, proses pemisahan supernatan dan pellet diulang beberapa kali hingga partikel terpisah. Yang kedelapan, partikel yang diperoleh kemudian diidentifikasi menggunakan indikator khusus untuk setiap jenis partikel. Baik, selanjutnya merupakan kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki oleh ultrasentrifugasi. Kelebihan yang pertama yaitu proses lebih cepat dibandingkan filtrasi konvensional karena adanya gaya sentrifugasi. Yang kedua, efisiensi filtrasi lebih tinggi. Yang ketiga, dapat memisahkan berbagai fase seperti padatan, cairan, dan cairan-cairan yang tidak larut.
Yang kelebihan nomor 4 yaitu memanfaatkan perbedaan densitas. Keterbatasan yang pertama yaitu bergantung pada perbedaan massa jenis. Yang kedua, tidak dapat memisahkan cairan yang saling bercampur. Yang ketiga, kurang efektif jika densitas komponen hampir sama karena pemisahan menjadi sulit. Nah, di sini juga ada contoh soalnya, yakni suatu makromolekul memiliki koefisien sedimentasi 3,2 kali 10 pangkat min 13. Percobaan dilakukan pada rotor dengan kecepatan sudut 5000 radian per sekon dan jarak dari pusat rotasi adalah 0,04 meter. Hitung kecepatan sedimentasi partikel tersebut. Di sini kita akan menggunakan rumus dari velocity, yakni S sama dengan V per A, di mana A itu adalah omega kuadrat dikali dengan R, sehingga kecepatan sedimentasinya dihitung adalah 3,2 kali 10 pangkat min 7. Artinya selama sedimentasi ini partikel itu menjauh dari rotor sejauh 3,2 kali 10 pangkat min 7 meter per detik. Begitu teman-teman. Untuk soal selanjutnya yaitu sebuah sampel protein hasil praktikum ultrasentrifugasi memiliki koefisien sedimentasi sebesar 3,4 dikali 10 pangkat min 13 Rydberg. Lalu ada koefisien difusi sebesar 6,5 dikali 10 pangkat min 7 cm kuadrat per second. Lalu ada volume parsial sebesar 0,75 cm pangkat 3 per gram dan densitas medium sebesar 1,0 gram per cm pangkat 3. Lalu diketahui juga suhu sebesar 293 Kelvin dan konstanta gas 8,314 dikali 10 pangkat 7. Nah, soalnya hitunglah BM protein tersebut. Jadi di sini kita mencari berat molekul dari protein di sini. Untuk langkah pertama kita mencari faktornya terlebih dahulu menggunakan rumus 1 dikurangi volume parsial dikali dengan rho. Hasilnya yaitu 0,25. Lalu untuk langkah selanjutnya setelah diketahui faktornya baru kita bisa menghitung berat molekul dari protein yang kita cari. Nah, untuk mencari berat molekulnya kita menggunakan rumus konstanta gas dikali dengan suhu dikali dengan koefisien sedimentasi dibagi dengan koefisien difusi dikali dengan faktor yang tadi kita sudah cari di langkah pertama. Nah, dari rumus tersebut kita dapatkan berat molekul protein sebesar 150.000 gram per mol atau setara dengan 150 kilodalton.